Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan THR, Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari beliau mengenai banyak dosa tapi minta sukses ke Allah. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz mengenai topik hari ini. Pastinya juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel yang ada di rumah ya. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz kita mulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang dosa, ternyata kata-kata dosa di dalam Al-Qur'an itu memiliki kata yang berbeda. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran bahwa ternyata dosa itu ada tingkatan dan levelnya. Tingkatan yang pertama, dosa itu disebut di dalam Al-Qur'an khati'atun, yang berarti adalah kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, dan orang-orang yang dia senantiasa berbuat kesalahan, maka mereka adalah orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita lihat, khoti'ah ini menjadi kesalahan yang paling rendah. Karena biasanya orang-orang yang khilaf atau luput daripada kesalahan yang dia lakukan, itu akan terjadi namanya khoti'ah, kesalahan. Namun Allah tidak berhenti di situ, ada sifat yang namanya al-afwu, pemaaf. Lalu naik lagi levelnya menjadi zambun. Ini levelnya lebih tinggi lagi daripada kesalahan, yaitu dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan lagi solusinya, berikan lagi maafnya dengan apa? Ghafir. Di surah Ghafir ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi," dan seterusnya. Ya, Allah itu adalah yang maha pengampun, maha pemaaf daripada segala dosa. Naik lagi levelnya. Ya, ini zambun itu satu dosa ya. Ada naik lagi menjadi dzunubun. Ini banyak dosa. Ini dosa-dosa yang berat tapi banyak. Ya, Allah berikan lagi Ghaffar. Dengan sifat pemaafnya Allah tetap berikan yang namanya Ghaffar. Kemudian naik lagi levelnya apa? Adz-dzunub ma'adz-zulmi. Orang yang berdosa ya dengan apa? Kezaliman. Contoh misalkan sudah dia dosa mabuk-mabukan, narkoba, di rumahnya dia menganiaya istrinya, dia menganiaya anaknya, bahkan menzalimi keluarganya. Itu namanya dosa yang sangat besar. Atau durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu namanya adz-dzunub ma'adz-zulmi. Artinya dosanya bukan hanya untuk dirinya, ya, tapi melainkan itu bisa juga menyakiti orang lain. Itu namanya dzunub ma'adz-zulmi. Allah pun masih berikan maafnya dengan apa? Rahimnya Allah. Ada lagi, ya, ini tingkatan level yang paling tertinggi namanya israf. Apa? Ini orang udah benar-benar melenceng ini. Menolak kebenaran, bangga dengan dosanya. Ini yang paling bahaya. Ya, orang bangga dengan dosanya dan bahkan pamer dengan dosanya, ini yang paling bahaya. Tapi Allah masih mengampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas kepada dirinya sendiri, janganlah dia berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ini tingkatan maaf yang paling tinggi dari Allah, itu namanya adalah Rahim dan juga Halim, penyayang dan juga maha penyantun. Nah, kalau kita lihat daripada level-level dosa ini, dan Allah memberikan solusi maaf yang luar biasa bagi setiap tingkatan-tingkatan dosa,
Masih malukah kita untuk memohon ampun kepada Allah? Dan masih maukah kita berbuat dosa kepada Allah? Sedangkan ghafurnya Allah, maafnya Allah itu begitu luas. Nah, terkadang ini yang bahaya, ini yang israf. Dia berbuat dosa, tapi dia bangga dengan dosanya, bahkan minta sukses ke Allah. Nah, ini luar biasa. Kadang-kadang orang itu sampai segitunya, ya, padahal dia lupa bahwa sesungguhnya dia sedang melenceng, ya, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kesuksesannya itu hanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik ya. Ada banyak sekali tingkatannya juga ya dari dosa-dosa kita. Oke, baik Ustadz. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah. Tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Kafi. Tadi kita sudah tausiah dan saatnya kita membacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel yang ada di rumah Ustadz. Baik, pertanyaan pertama. Terkadang kita sadar bahwa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Terlepas dari itu semua, apakah masih pantas seorang hamba meminta sukses kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, baik. Orang yang dia banyak dosa tapi masih minta sukses, pantas atau enggak? Jawabannya begini, doa dan dosa itu adalah hal yang berbeda. Doa itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Bahkan Allah suruh. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ya, karena itu adalah hal yang Allah inginkan. Berarti hamba itu bergantung kepada Allah. Dengan cara apa? Khufyah, tadarru', yaitu dengan cara rendah hati, suara yang lembut, menyadari kesalahannya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan dosa itu adalah hasil perbuatan kita melanggar, bermaksiat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah melarang hambanya yang dia meminta kepadanya? Itu nggak mungkin. Justru Allah menyuruh, silahkan kalian sebanyak-banyaknya berdoa. Bisa jadi dengan wasilah doa itu, orang yang berdosa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi Ustadz, seringkali kita angkuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih bisa kaya bergelimang harta. Apakah harta yang kita dapatkan benar-benar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah sedang menguji kita? Iya, baik. Ini yang paling bahaya. Mengapa? Karena sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah angkuh, sombong. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena dia tidak mau bersujud kepada Adam, akan tetapi aba wastakbar. Apa? Dia aba, sombong, ya, nggak mau dia. Udah mah nggak mau plus sombong. Ini sifat yang Allah benci. Makanya terkadang orang yang angkuh itu, ya, siapapun itu, jangankan Allah, ya, sesama aja nih kita teman, orang yang sombong pasti nggak senang, ya kan? Betul. Nah, lalu bagaimana nih orang-orang yang seperti itu tapi kok dia masih kaya, dia kok masih punya banyak uang, punya mobil mewah dan lain sebagainya? Itu justru adalah azab baginya. Itu namanya istidraj. Allah biarkan mereka, Allah ulur mereka agar apa? Terus tergelincir ke dalam kemaksiatan kepada Allah, keangkuhannya, sehingga dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling bahaya. Berarti Allah udah cuek sama dia. Jadi hindari sifat angkuh, ya, jangan sampai kita sombong, ya, terus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dosa orang seperti apa hingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Baik, ada tidak sih sebenarnya kaitan antara dosa dengan doa? Sebenarnya begini, setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kata Nabi kategorinya ada yang tidak, ada 3. Ada yang langsung dikabulkan saat di dunia, ada yang ditangguhkan tapi dikabulkan di dunia,
tapi ada juga yang belum dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat dikabulkan. Jadi hakikat doa itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Tapi bukan tadi ada waktu-waktunya. Ya tadi jadi nggak langsung blek gitu. Nah, terus bagaimana tadi kalau misalkan ternyata ya kaitannya dengan dosa. Ternyata dosa itu juga bisa menghalang terkabulnya doa. Kenapa? Karena dosa menjadi barometer ukuran Allah terhadap hambanya. Oh, ini orang masih rajin maksiat nih sama Allah. Kalau saya kabulin doanya, saya kasih rumah mewah, mobil mewah, bisa jadi bukan makin dekat kepada Allah, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini harus sesuatu hal yang kita hindari, karena memang doa dan dosa itu saling berkaitan. Ya, sebisa mungkin hilangkan dosa-dosa kita dengan mohon ampun kepada Allah. Oke, baik Ustadz. Kita hold dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, aku ada informasi Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang sejarah. Kalau begitu kita lihat cuplikan berikut ini. Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang sejarah. Berbagai literatur bahkan Al-Quran menceritakan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang sangat melimpah dan tidak bisa kita bayangkan. Suatu ketika Nabi Sulaiman ingin membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Akhirnya Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilahkannya. Lalu dikumpulkanlah makanan-makanan dari segala penjuru untuk ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Ketika itu Allah menyuruh seekor hewan raksasa sejenis ikan untuk mengambil makan pertama kali. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika ikan itu mampu melahap semua makanan tersebut tanpa sisa sedikit pun. Nabi Sulaiman pun sujud dan menangis karena ia merasa sombong dengan berbuat demikian. Istana Nabi Sulaiman paling megah di dunia. Besarnya sendiri tak terkira, namun yang jelas sejauh mata memandang, istana Nabi Sulaiman seperti tak ada ujungnya. Di dalamnya sendiri bertaburan batu-batu mulia, ada juga taman-taman dan kolam penuh air, serta sering diceritakan di dalam istana juga ada air terjun. Pintu gerbangnya sendiri terbuat dari kaca dengan pilar-pilar menjulang yang jumlahnya sangat banyak. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara berupa manusia, hewan, dan jin. Diceritakan di dalam Al-Quran, jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Bahkan diceritakan pula bahwa masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri yang sangat jauh bandingannya dengan siapapun. Misalnya jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa pergi ke suatu tempat hanya dengan sekejap mata saja. Nabi Sulaiman juga mampu memerintahkan angin. Semakin tak bisa disangkal bahwa Nabi Sulaiman penguasa terhebat dan manusia paling kaya di muka bumi ya Oksigen ID TV. Nah, itu tadi informasi tentang Nabi Sulaiman, manusia terkaya sepanjang sejarah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke Ustadz, kita lanjutkan tanya jawab kita ya seputar topik hari ini. Pertanyaannya, kita sudah berdoa setiap hari dalam sholat, tapi doa kita tidak dikabulkan yang akhirnya membuat kita malas untuk berdoa lagi. Itu bagaimana Ustadz? Iya, baik. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 3 kategori. Ada yang memang sudah dikabulkan langsung di dunia, ada yang dia nanti dikabulkan, posisinya masih dunia, tapi nanti ada yang dikabulkan di akhirat. Nah, oleh karena itu tugas manusia, kewajiban manusia hanyalah berdoa. Jadi jangan pernah menaruh rasa malas dalam berdoa. Tugas manusia hanyalah berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku tuh mengabulkan seluruh permintaan hambaku bagi mereka yang meminta. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkan
permohonan seorang hamba, sedangkan dia aja nggak pernah minta, justru malah males. Pengen katanya nih bagi anak-anak muda masuk ke kuliahan yang bagus, ya kan? Tapi ternyata nggak pernah minta sama Allah, ya kan? Bagaimana mau dikasih sama Allah, ya kan? Pengen katanya dapat jodoh dan lain sebagainya, tapi nggak pernah minta. Oleh karena itu justru banyak-banyak minta dan mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah malas ya. Betul, iya, jangan pernah malas. Angkat tangannya setinggi-tingginya. Iya. Setiap hari. Setiap hari, setiap waktu. Oke, yang terakhir nih Ustadz. Lalu bagaimana cara menjadi makhluk yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho dan sukses? Baik. Yang pertama adalah sertakan Allah dalam setiap amal. Baik. Itu adalah kunci mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak seperti kita nih syuting seperti ini, kalau memang niatnya karena Allah, insya Allah ini akan memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang dia menginginkan dunia saja, Allah kasih, baik itu muslim maupun non muslim sesuai dengan usahanya. Tapi orang yang mukmin dan muslim, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harsihi, kata Allah. Barang siapa yang dia menanam untuk akhirat, artinya dia sertakan Allah dalam setiap amalnya, nazid lahu fi harsihi, Allah akan tambahkan ya tanaman itu, pahala itu, kebaikan itu bagi orang-orang, bukan hanya di dunia akan tapi juga di akhirat. Maka sertakan Allah dalam setiap amal kita, jangan pernah tinggalkan Allah dalam setiap amal kita, karena sesungguhnya Allah selalu ada bersama kita. Masya Allah ya, lakukan apapun itu karena Allah. Betul. Ya. Baik Ustadz, saat ini kita sudah berada di penghujung acara dan sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, dan terima kasih juga untuk pemirsa Oksigen ID Channel yang ada di rumah telah menyaksikan tausiah harian Ramadan episode kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode THR selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Saya Anindi dan Ustadz Kafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.